Maka kita orang yang sudah Allah berikan hidayah, pandanglah manusia bukan dunianya, pandang agamanya. Saat orang miskin tinggal di perkampungan, di pedalaman, tak cantik, tak tampan, tak rupawan, tapi di hatinya ada ketakwaan, ketahuilah orang ini dia lebih mulia dalam pandangan Allah daripada seluruh presiden kafir yang ada di seluruh dunia. Paham? Karena dia calon raja di surga, calon ratu bidadari di surga. Kita harus memuliakan orang-orang beriman seperti memuliakan raja dan ratu. Kenapa? Karena mereka semua nih Bapak Ibu, semua calon raja dan ratu di surga. Tidak boleh sakiti hati orang beriman. Bunda kalau mau bicara hati-hati, jangan sampai gara-gara satu kalimat kita terluka hati orang. Kita tidur nyenyak, dia berminggu-minggu gak tidur gara-gara ucapan kita. Permanis lisanmu, apalagi sama suami. Ya, suami, permanis lisanmu apalagi sama istri. Betul. Saya bilang sama istri saya, kamu egois ya Yan ya. Dia bilang egois apalagi ini, katanya apa salahku. Istri bilang, setauku bapakmu manusia, ibumu manusia, tapi kamu kok bidadari ya. Sebulan dia happy tuh. Udah bahagia di sebulan. Gak kasih duit pun gak apa-apa tuh. Udah mantap. Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam kobaran api. Ingat kisah ini bukan dongeng Bu, di Al-Quran kisah ini. Orang bertanya kepada Nabi Ibrahim, hai Ibrahim, kapan saat terindah dalam kehidupanmu? Dia bilang apa? Ketika aku dibakar. Api tak bisa membakar tanpa izin Allah. Kemiskinan tak bisa menyusahkan tanpa izin Allah. Allah mampu membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Allah pun mampu menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. La ilaha illallah. Itu la ilaha illallah. Itulah iman. Dapat Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Kita nih ada iman atau tidak nih, nggak tahu. Ada duit banyak, berubah cara jalan. Orang mau dibeli semua. Apa kau lihat? Banyak duit itu otomatis berubah Pak. Cara ngomong berubah, cara jalan berubah. Teriak-teriak aja terus. Ada teman saya tuh ngomong teriak-teriak aja. Satu hari kayak kucing basah. Saya bilang habis duit bang. Habis katanya. Banyak duit, semua orang mau dibeli Pak. Hei, kau beli nasi padang lu, nih duit nih. Bos, nggak ada duit. Makanya orang yang merasa mulia dengan harta benda itu orang yang rusak imannya. Orang yang merasa hina dengan kemiskinan, orang yang rusak imannya. Maaf Bu, saya mau tanya Pak. Anjing ya, tahu anjing kan? Anjing naik mobil mewah, tetap anjing apa berubah? Tetap aja anjing. Jadi jangan bermimpi berharap kita di derajat kita naik mobil mewah, bertambah mulia kita. Nggak ada. Ada orang pulang kampung, di kampungnya dia naik mobil mewah, di pulang kampung dari Jakarta nih, bawa mobil Volkswagen, Alphard, naik mobil Mercedes-Benz, miliaran mobil harganya. Turun dia dari mobilnya, semua orang Bu Hajah tambah cantik, masya Allah, hebat, cium tangan orang semua. Pak Haji, pakar Pak Haji. Saya pernah lihat di kampung Pak, naik mobil mewah, nggak ada salahnya, semua betul aja kalau banyak duit. Karena yang memandang pun orang yang cinta dunia juga. Ini kita dulu nih, orang naik bis pulang, kita pulang bersama Pak, saya orang Minang kan, kita pulang bersama.
Ini kisah nyata nih. Pulang Pasamo. Yang kurang sukses di rantau, biasanya dia pulang naik bis, itu pun dibayarin. Ada donaturnya, disiapkan bis 30 bis, nanti yang belum sukses pulang naik bis. Satu orang turun dari bis, ganteng gagah dia, ada tatonya. Apa kata bapak di pos ronda? Saya terus ingat dari situ. Dia bilang, makanya kamu ini nggak sukses, gagal, preman kamu ini katanya. Tato ini preman, nggak benar kamu ini katanya. Dia melo-melin, tato itu apa? Preman. Berapa lama kemudian datang mobil mewah, turun anak muda, bertato juga. Apa kata bapak tadi? Ah, ini seni nih katanya. Wah, bagus tatonya ya katanya. Di mana kau buat ini katanya? Mahal ini tato nih katanya. Kalau miskin preman, Pak. Kalau kaya seni. Ya? Kalau orang kaya kentut, wangi kentut Pak Haji ya. Bersiul bunyi, aneh bunyi kentut orang Jakarta ini katanya. Nggak ada salahnya. Tapi kalau orang miskin kentut, dipukulin rame-rame Pak. Otakmu nggak ada nih katanya, kurang ajar nih, lempar ke sungai. Maka kita orang yang sudah Allah berikan hidayah, pandanglah manusia bukan dunianya, pandang agamanya. Saat orang miskin tinggal di perkampungan, di pedalaman, tak cantik, tak tampan, tak rupawan, tapi di hatinya ada ketakwaan. Ketahuilah, orang ini dia lebih mulia dalam pandangan Allah daripada seluruh presiden kafir yang ada di seluruh dunia ini. Paham? Karena dia calon raja di surga, calon ratu bidadari di surga. Kita harus memuliakan orang-orang beriman seperti memuliakan raja dan ratu. Kenapa? Karena mereka semua nih Bapak Ibu semua calon raja dan ratu di surga. Tidak boleh sakiti hati orang beriman. Bunda kalau mau bicara hati-hati, jangan sampai gara-gara satu kalimat kita terluka hati orang. Kita tidur nyenyak, dia berminggu-minggu nggak tidur, gara-gara ucapan kita. Permanis lisanmu, apalagi sama suami. Ya, suami, permanis lisanmu, apalagi sama istri. Betul. Saya bilang sama istri saya, kamu egois ya yang ya. Dia bilang egois apalagi ini katanya, apa salahku? Istri bilang, setauku bapakmu manusia, ibumu manusia, tapi kamu kok bidadari ya? Sebulan dia happy tuh, udah bahagia di sebulan. Gak kasih duit pun gak apa-apa, udah mantap. Ya Pak, apa susahnya ngomong baik-baik? Ya Pak, Bu, kalau gemuk istri kita Bu, jangan hari-hari bilang naik badanmu ya. Itu bisa stres dia Pak, bisa bunuh diri ujung-ujungnya itu. Bilang, langsing dikit sekarang nih, happy dia tuh sudah. Nah, satu hari itu berbunga-bunga. Jadi orang beriman tuh lisannya manis. Bu, lisannya manis. Senangkan hati orang. Kalau nggak bisa nyenangkan hati orang, diam. Nggak usah body shaming tuh nggak boleh. Kau pendek, kamu pesek hidungmu, hitam kamu kering, jangan. Gendut kamu, jangan, nggak boleh gitu. Saya kadang-kadang Pak gitu Pak. Kalau ketemu orang, baru ketemu nih, assalamualaikum, salam, naik badan Bang. Tapi kalau dia bilang, Bang Deddy ini badan tambah mantap ya. Saya tahu dia bohong, Tapi malam saya doakan dia, ya Allah rahmati saudaraku, ya Allah dia telah berbohong untuk menyenangkan hatiku, ya Allah. Untuk menyenangkan hatiku dia rela berbohong, ya Allah. Ampunkan dosanya dia, ya Allah. Begitu Pak ya. Libatkan Allah dalam pembicaraan. Masya Allah, subhanallah, la haula wa la quwata illa billah, innallahi wa inna ilaihi raji'un. Mulai semua kegiatan dengan bismillah, akhir dengan alhamdulillah. Kalau panas Allah kasih panas, kalau dingin Allah kasih dingin, kalau duduk Allah dudukkan kita. Allah. Kita tidak berjalan tapi diberjalankan oleh Allah. Kita tidak mati tapi dimatikan oleh Allah. Kita tidak hidup namun dihidupkan oleh Allah. Kita tidak ada tapi diadakan oleh Allah. Dunia ini tidak ada, dunia ini pun diadakan oleh Allah. Bahkan surga dan neraka tidak ada, surga dan neraka pun diadakan oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ada sebelum seluruh makhluknya ada, dan Allah ta'ala akan tetap ada setelah seluruh makhluknya sudah tidak ada. Seandainya seluruh makhluk sepakat mengatakan Allah tidak ada, Allah akan tetap ada. Kenapa demikian? Karena Allah itu ada sebelum kata-kata ada itu ada, dan Allah Ta'ala akan tetap ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. La maujud illallah, la ilaha illallah. Siap? Islah diri kita. Mulai dari hal yang kecil-kecil. Serius, ini masalah sederhana, tapi kata Nabi,
ini menyebabkan siksa kubur. Ya, orang yang tak bersih istinjanya diancam dengan siksa kubur. Ya, banyak lagi adab-adab sunnah. Ujung rambut, ujung kaki, bangun tidur, tidur lagi, hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam semampunya, bukan semaunya. Pak, kalau mampu mau panjangan lah, nggak apa-apa, ini sunnah ini. Ya, ini sunnah. Sorban sunnah, cilak mata sebelum tidur sunnah, pendekkan kumis sunnah, pakai siwak sunnah. 2 rakaat dengan bersiwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. Potong kuku sunnah, bulu ketek dicabut, dicukur, itu sunnah. Benar, sunnah Nabi. Islam ini agama yang sempurna. Gak boleh orang Islam jorok, gak boleh orang Islam bau. Bau apa aja? Bau ketek, bau mulut, semua itu gak boleh. Betul, Nabi mengajarkan. Nabi itu berdiri depan pintu masjid, lalu Nabi mengecek mulut sahabat. Kalau ada bau-bau makanan, bau ini semua, Nabi suruh berkumur-kumur lagi, bersiwak lagi. Gak boleh masuk ke masjidku bau-bau. Malaikat gak suka bau-bau. Ya, wangi-wangi, pakai wangi-wangian. Nabi paling cinta wangi-wangian. Malaikat itu suka wangi-wangian. Ini banyak sunnah-sunnah Nabi, 18.000 jenis sunat. Maka jangan pernah kita klaim merasa kita saja yang sunnah. Hari ini ada teman-teman kita sebagian tertipu oleh syaitan. Dia pikir yang sunnah cuma dia saja. Dia pikir yang sunnah cuma ustaz dia saja. Dia pikir yang sunnah cuma pengajian dia saja. Dia pikir yang sunnah cuma radio dia saja. Yang penting yang sunnah itu cuma TV dia saja. Yang sunnah cuma laundry dia saja. Yang sunnah cuma lift dia saja. Kalau nggak ikut dia nggak sunnah. Ada juga tuh. Orang kayak gitu perlu kita ajak piknik. Itu kurang piknik, pasti kurang guru dia, kurang banyak gurunya. Ya, kata Buya Hamka, orang kalau luas ilmunya, semakin luas ilmu seseorang, semakin sedikit dia menyalahkan orang. Orang kalau tinggi ilmunya, mudah dia terima perbedaan, dia banyak senyum. Karena dia tahu dalilnya. Kunut subuh ada dalilnya, enggak kunut ada dalilnya. Ibu kalau enggak kunut, Bu, terus imamnya Pak pakai kunut, angkat tanganmu, aminkan. Di atas semua usul fikih semua itu ada akhlak, adab. Tidak ada Islam tanpa akhlak. Faham? Jadi jangan berdiri aja, orang kunut berdiri aja. Oh, kita Muhammadiyah, kita enggak kunut. Saya Muhammadiyah juga. Tapi kalau saya pergi ke tempat komunitas orang NU di Jawa Timur, dipaksa jadi imam, saya tanya, kunut. Oh, ini kunut semua, kunut, baca kunut lagi tak? Ya. Sunnah, dua-duanya sunnah. Nggak usah diulik lagi, nggak usah digali lagi. Hari ini banyak orang kurang kerjaan, Pak. Yang sudah jelas ini sunnah, kata imam ini sunnah, kata imam ini sunnah. Dua-duanya sunnah, dua-duanya sahih, dua-duanya kuat. Imam Syafi'i berkunut, Imam Hanafi tidak berkunut, Imam Maliki kunut, beliau nggak berkunut. Terus kenapa kau gali lagi? Ada ustaz ceramah tuh, dia orang tanya, ya makan lugu nanya, ustaz mana yang paling sahih, kunut atau tidak kunut? Kata ustaznya, pertanyaan yang bagus. Menurut imam ini, akhirnya kesimpulannya apa? Yang sahih itu tidak kunut. Yang kunut ini lemah, dhaif, cenderung bid'ah. Saya berdiri, Pak. Maaf ustaz, setahu saya dua-duanya sahih. Ya, karena pernyataan semacam ini akan bikin bunuh-bunuhan jamaah. Ya, Ustadz, alangkah baiknya Ustadz hari ini sekarang istighfar banyak-banyak. Istighfar banyak-banyak. Karena baru saja kalimat itu telah menghinakan Imam Syafi'i. Kok berani-beraninya Ustadz mendoifkan, membid'ahkan pendapat Imam Syafi'i? Bu, ulama yang teralim yang hidup di zaman ini, ulama yang terhebat, yang paling alim, yang paling masyhur, kata guru saya, dia tak lebih mulia daripada debu yang menempel di sendalnya Imam Syafi'i. Kok berani-beraninya mengkritik Imam Syafi'i? Kan kurang ajar namanya. Kalau ada pengajian-pengajian yang suka menghina ulama, Bu, ibu tinggalkan pengajian itu. Apalagi menghina sahabat, kafir. Ibu dulu di majelis, kadang-kadang kita kan suka pengajian kan, tahu-tahu dia hina Abu Bakar, dia hina Umar. Ibu kalau sendirian nggak bisa kuat menghentikan itu semua, ibu pergi. Kata guru saya nih, siapa saja yang menghina sahabat Nabi, menghina Ummahatul Mukminin Aisyah, jelas sudah kekafiran dia. Kalau ada orang yang meragukan kekafiran dia, maka dia pun kafir.
Hati-hati Bu ya. Sekarang banyak mereka berkeliling, udah terang-terangan. Saya nggak mau nyebut namanya. Siapa saja dia, mau apapun ormas dia, kalau dia hina sahabat, kafir dia. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Gak usah dibahas lagi. Bu, hati-hati Bu ya, hati-hati pengajian ini. Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Sayyidina Utsman radhiyallahu an, Sayyidina Ali radhiyallahu an, Hasan Husain radhiyallahu an, Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Mungkin saja hari ini hari terakhir kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya pernah ngomong kayak gini di majelis Bu. Saya sampai di Cibubur, telepon panitia. Bang, apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itu orang yang saya tunjuk itu betul. Kita lagi ngaji Pak, ada bapak duduk kan. Nyata nih, ya bapak-bapak ini mungkin ada yang hari ini berangkat beneran Bu. Meninggal beneran. Kisah nyata nih, saya ngaji di daerah Rawabelong sana. Di rumah orang. Meninggal betulan Pak. Maka saya takut nunjuk orang sekarang nanti mati. Tapi yang jelas yang duduk di depan saya ini semuanya, Bu, ini pahit menyampaikannya. Nggak lama lagi Bu. Iya, nggak sampai 100 tahun lagi kita hidup di dunia. 60-70 tahun, semua suka tidak suka, siap tidak siap, rela atau terpaksa, kita akan berangkat menuju akhirat. Buat persiapan, cepat minta ampun sebelum ditimbun. Ya. Jangan menunda taubat. Ajal tak menunggu kita bertaubat. Kita harus bertaubat menunggu ajal itu datang. Saya bagi fikir sedikit ya, jamaah, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, tolong fikirkan. Seandainya malaikat maut Israel berteriak di masjid ini, hei, semua yang di dalam masjid, hari ini hari terakhir ya, besok pulang. Besok semua kita akan meninggalkan dunia. Kira-kira ngapain hari ini? Shopping? Astagfirullahaladzim. Utang bayar gak utang? Mampu bayar utang, bayar Bu, jangan ditunda-tunda. Kalau nggak mampu, niat bayar utang. Allah Ta'ala malaikat mendoakan kita. Sama suami minta maaf nggak? Kapan terakhir minta maaf? Sama istri minta maaf nggak Pak? Kasih tahu Pak, maafkan aku istriku, maafkan. Tapi dia yang salah. Oh biasa itu. Kalau kita salah kita minta maaf. Yang luar biasa itu orang salah kita minta maaf. Sama tetangga minta maaf nggak? Orang tua ditelepon nggak? Ada orang muamal muasyarahnya nggak benar. Adik kakak kandung bertahun-tahun nggak teguran hanya gara-gara warisan. Maka tolong hadirin sekalian, clearkan ini sebelum kita mati. Jangan ada dendam dalam hati. Dendam itu penyakit sifatnya iblis. Jangan sampai kita datang kematian datang tiba-tiba, sementara dendam masih bercokol dalam hati. Maafkan semua orang yang bersalah. Ampun, doakan ampunan buat mereka. Ada satu doa terakhir saya ajarkan doa ini sebelum tidur Bunda ya. Ibu doa kayak gini, coba diikuti. Ya Allah, aku memaafkan semua orang yang menzalimiku. Tolong ampunkan dosa mereka. Bisa nggak doa kayak gitu? Udahlah, yang lalu biarlah berlalu. Suami salah, maafkan. Masih banyak kebaikannya harus diingat. Ya. Yang jelek-jelek kita hapus, kita lupakan. Sehingga kita meninggalkan dunia dalam keadaan plong hati kita. Iri, hasad, dengki nggak boleh. Ya. Insyaallah hadirin sekalian, kalau kita sudah jadi orang baik dalam pandang Allah, nanti matinya baik. Mati dengan la ilaha illallah.